Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudul Perpustakaan Amikom. Kami memiliki 5 anggota. Yang pertama Abdul Latif Aziz dengan NIM 20113326. Kemudian Alif Ki Rajavani 20113348. Kemudian Dava Nizwar Fadilah 20113318. Felda Putri Widya Rahmawati 20113336. Rizky Bintang Saputra 20113330. Kami akan mendemokan aplikasinya. Di sini kami membuat halaman login. Di sini kita harus memasukkan user dan password. Untuk user, kita masukkan admin. Kemudian untuk password, kita masukkan admin 123. Maka akan muncul tampilan login berhasil. Kalau tidak berhasil, ada tampilan login gagal. Kita bisa mengulangi ya atau tidak, seperti berikut. Kalau ingin mengulangi, ketik ya. Kalau ingin tidak mengulangi, ketik N. Kita ketik ya saja. Kita masukkan ulang passwordnya. Kemudian enter. Kemudian kita disediakan halaman menu utama Perpustakaan Amikom. Yang pertama terdapat menu transaksi perpus, yang kedua menu edit data perpus, yang ketiga keluar dari aplikasi. Kita kalau ingin menginput buku, kita harus ke menu 2 terlebih dahulu. Kemudian di menu 2 di edit data perpus, kita ada 3 menu. Yang pertama input buku, yang kedua daftar buku, yang ketiga kembali ke menu utama. Kita akan memasukkan buku terlebih dahulu. Ketikkan 1, kemudian enter. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan kode buku. Di sini kita contohkan saja kodenya 123, kemudian enter. Masukkan judul buku, judulnya IPA saja, contoh. Kemudian harganya sekitar 35.000, 45.000. Dan enter. Jika ingin menambahkan buku lagi, ketik ya. Kalau tidak, ketik N. Kita akan mencobanya lagi. Ke kodenya 456. Judul bukunya Matematika. Kemudian harganya sekitar 37 mungkin. Kemudian kalau sudah cukup, tidak ingin menambahkan lagi, ketik N. Kemudian akan muncul data berhasil disimpan. Kemudian kita akan melihat daftar buku yang telah kita inputkan tadi dengan ketik 2. Di sini muncul daftar buku tadi dan sudah diurutkan dengan sorting sesuai kode buku. Kemudian kembali ke menu utama, ketik 3. Kemudian kita akan ke transaksi saja, ketik 1. Di sini di menu transaksi perpus terdapat 5 menu. Yang pertama mencari buku, yang kedua pinjam buku, yang ketiga kembalikan buku, yang keempat laporan perpus, dan yang kelima kembali ke menu utama. Yang pertama kita akan mencoba mencari buku yang telah kita tadi inputkan, ketik 1. Kemudian kita coba masukkan 123 yang tadi buku pertama. Kemudian akan muncul judul dan harga yang telah kita tadi masukkan. Di sini IPA, kemudian 45.000. Kemudian klik enter saja. Sini kemudian kita akan meminjam buku, ketik 2. Kode pinjam buku di sini bebas, saya 1 saja. Kemudian kode bukunya, kita bisa meminjam buku yang telah kita tadi inputkan, 123 atau yang 456. Kita mencoba yang 123 saja. Kemudian nama penyewa buku, misalnya di sini
Agung, kemudian enter. Alamat penyewanya kita kasih Jogja saja. Kemudian tanggal pinjamnya tanggal sekarang saja 21/07/2021. Kemudian tanggal kembalinya kita kasih 25/07/2021. Kemudian akan muncul lama pinjam buku. Di sini 4 hari, kemudian harga sewanya sekitar segini, status dipinjamnya ya. Kemudian ingin menambah buku lagi, kita no saja, dan data berhasil disimpan. Kemudian kalau ingin melihat laporan, klik 4 saja. Di sini akan muncul laporan transaksi perpustakaan. Kita tadi telah meminjam buku di perpustakaan. Di sini muncul nomor kode pinjamnya, kita tadi telah memasukkan 1, judul bukunya IPA, penyewanya Agung, alamatnya Jogja, tanggal pinjamnya 21 Juli 2021, kembalinya 25 Juli 2021, dan statusnya menjadi pinjam. Kemudian enter saja. Bila kita ingin mengembalikan buku, ketik 3, kemudian enter, masukkan kode pinjaman. Kode pinjamannya tadi adalah 1, kemudian enter, dan muncul informasi mengenai yang meminjam tadi. Di sini Agung, Jogja, IPA 21, 25, 4, 45.000, ya. Sudah dikembalikan. Kalau sudah, ketik Y saja. Kalau belum, ketik N. Di sini kita mencoba sudah saja, Y. Kemudian data berhasil disimpan. Kemudian kita lihat laporan tadi. Di sini statusnya menjadi dikembalikan. Jadi bukunya sudah dikembalikan. Oke, ketik 5 dan keluar. Itulah tadi demo dari aplikasi perpustakaan Amikom yang mungkin sederhana, tapi semoga bisa membantu para perpustakawan. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke codingannya. Silahkan yang mau menjelaskan struct. Di sini saya akan menjelaskan tentang struct. Di program ini kami menggunakan 2 struct, yaitu struct buku dan struct peminjam. Kita menggunakan struct buku menggunakan member integer kode B, sewa, string judul, integer B. Dan struct pinjam kita menggunakan member integer kode pinjam, D, KP, tanggal PIN, tanggal balik, dan car nama, car alamat, dan car status. Di sini struct adalah deklarasi yang di dalamnya terdapat banyak variabel. Hasil deklarasinya berguna untuk mendirikan objek. Int kode B itu untuk mendeklarasikan data buku, sewa untuk mendeklarasikan pinjam buku, kemudian judul buku itu untuk mendeklarasikan judul buku. Kemudian untuk struct pinjam sama, itu untuk mendeklarasikan kode pinjam, tanggal pinjam, tanggal mengembalikan buku. Car nama itu juga untuk data peminjam dan untuk biodata peminjam, alamat, dan status. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan untuk menjelaskan array, materi array. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi array. Di sini array yang digunakan adalah array of struct dan struct of array. Di sini yang termasuk array of struct yaitu di bagian buku 100 sementara. Kemudian untuk
struct of array-nya di bagian char nama. Kemudian struct of array ada lagi char alamat 40. Untuk array of struct lagi di bagian pinjam buku 100. Oke. Kemudian akan dilanjutkan. Oke, untuk pointer di sini scanf atau scanf_s digunakan untuk mengisi buffer size pada inputan. Untuk %d, %c, %d sendiri untuk integer dan %c untuk karakter. Kemudian simbol dan atau ampersand adalah pointer yang digunakan untuk menuju ke alamat variabel memori yang dituju. Maka di sini ampersand pinjam buku dengan nilai array d titik kode pinjam menuju ke alamat variabelnya. Dan di sini alamat temp atau alamat temporary akan menuju variabelnya. Di sisi bawahnya juga ini sama, di sini juga sama, di sini sama, tapi untuk menuju ke alamat pinjam buku titik KB untuk tanggal pinjam kita menggunakan scanf lagi, kemudian akan diarahkan ke pinjam buku titik tanggal pinjam. Kemudian untuk tanggal baliknya kita juga sama tanggal pinjam, tapi bedanya tanggal balik. Kemudian ini 1P sama dengan pinjam buku dengan nilai D tanggal balik dikurangi pinjam buku dengan nilai D tanggal pinjam dibagi 1 juta. Untuk mengetahui berapa lama kita meminjam buku. Kemudian lama bukunya itu tadi akan ditampilkan di sini. Kemudian akan dilanjutkan ke materi sorting. Di sini saya akan menjelaskan tentang sorting. Implementasi sorting ini digunakan untuk menampilkan daftar buku berdasarkan kode buku. Untuk sorting di sini menggunakan metode bubble sort, dan untuk cara kerja metode sorting ini sendiri yaitu indeks pertama akan dibandingkan dengan indeks kedua. Jika indeks pertama memiliki nilai yang lebih besar, isi dari indeks tersebut akan dipindahkan ke struct sementara. Setelah itu isi dari indeks kedua akan dipindahkan ke indeks pertama. Lalu isi dari struct sementara dipindahkan ke indeks kedua. Dan seterusnya hingga looping yang ada di program ini berhenti. Kemudian akan dilanjutkan ke materi setelah ini yaitu searching. Untuk mencari data kita menggunakan materi dari searching. Di sini kita menggunakan perulangan for. Jadi awal-awalnya J dinyatakan 0, kemudian mencari integer J yang value-nya kurang atau sama dengan B. B itu nilainya -1. Kemudian integer J ditambah. If-nya diisikan dengan struct dari buku dan kode bukunya. Kemudian jika nilainya sama dengan cari, maka ditampilkan judul buku, kemudian harga sewanya. Kemudian menu tekan enter kembali. Kemudian searching selanjutnya digunakan saat kita menampilkan laporan transaksi perpustakaan. Nah, di situ kita masih menggunakan perulangan dari for. Perulangannya itu mencari kode bukunya tadi, kemudian nanti jika ketemu maka ditampilkan kode peminjam, kemudian judul buku, kemudian nama peminjam, kemudian alamat, serta tanggal dan tanggal balik. Kemudian pada kolom status nanti akan muncul tulisan bahwa jika
buku masih dipinjam, maka tulis dipinjam. Kemudian jika buku sudah dikembalikan, muncul tulisan dikembalikan. Oke, itulah tadi skrip dari program kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.